Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Huda Dewi Rosyad, calon guru penggerak angkatan 8, unit kerja SDN Cijantung 05 Pagi, DKI Jakarta, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, pembelajaran yang diberikan hanyalah sebatas transfer ilmu. Saya sering lupa, bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian, guru mendominasi pembelajaran, teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah dalam menyampaikan materi. Kemudian, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, lalu mengutamakan aspek kognitif anak. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya merasa saat saya menjelaskan materi, mereka tidak bersemangat. Kemudian, saya menanyakan ke mereka, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Adapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dari mana saja yang mereka gunakan untuk belajar. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun, mengarahkan, membimbing mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai pamong saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, seorang guru dapat lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, dalam pembelajaran, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap
setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya akan lakukan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan proses merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan capaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang saya dapat terapkan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak atau mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia.